Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ir ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita dari Kitab Tauhid bab yang ke-33, bab qaulillahi ta'ala, tentang firman Allah Subhanahu wa taala, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala? Sungguhnya tidak ada yang aman, merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang merugi. Kemudian ayat berikutnya dibawakan oleh al-muallif, sang penulis, wa qawlihi qala wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Ibrahim berkata, dan tidaklah orang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang tersesat. Dua ayat ini dibawakan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam rangka untuk menjelaskan dua penyakit berbahaya yang menimpa hati seseorang. Yang pertama adalah merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, dan penyakit yang kedua adalah al-qunut min rahmatillah, yaitu merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pernah kita jelaskan, ibadah harus dibangun di atas al-arkan as-salasah yang dikenal dengan arkanul ibadat al-qalbiyah. Arkan al-ibadat al-qalbiyah, yaitu rukun ibadah, ya. Ya, hati ada tiga, yaitu al-khauf, ar-raja, dan al-mahabbah. Takut, berharap, dan al-mahabbah, cinta. Dan dalam menjalankan ibadah, seorang harus menggabungkan antara al-khauf dan roja. Ini harus digabungkan, al-khauf dan roja. Bahasan Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam bab kita ini tentang orang yang takutnya berlebih-lebihan, ya, takutnya berlebih-lebihan sehingga terjerumus dalam al-qunut min rahmatillah, ya. Penyakitnya yaitu takut berlebih-lebihan tanpa disertai rahmat, tanpa disertai harapan, roja, maka jatuh ke al-qunut min rahmatillah. Al-qunut min rahmatillah, yaitu putus asa dari rahmat Allah. Demikian juga sebaliknya, berharap yang berlebihan penyakitnya, berharap yang berlebihan, ya, tanpa disertai takut kepada Allah, menyebabkan terjerumus ke apa? Al-amnu min makrillah, yaitu merasa aman dari makar Allah. Maka yang benar adalah seorang tatkala beribadah kepada Allah, maka pada hatinya, itu rukun-rukun ibadah hati, maka dalam hatinya harus tergabungkan antara ar-raja dan al-khauf, ya. Dan hukum asalnya harus seimbang antara raja, harapan, dan al-khauf, rasa takut. Dan Allah sudah mengingatkan ini dalam banyak ayat, di antaranya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Dalam surat Al-Isra ayat 57. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang-orang yang mereka ibadahi, yaitu para malaikat, para nabi, yang orang-orang beribadah kepada mereka selain Allah Subhanahu wa taala, yang diibadahi tersebut, mereka yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Ternyata mereka juga mengharap al-wasilah kepada Allah, kedekatan
Ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Kemudian Allah mensifati orang-orang saleh tersebut atau para malaikat, wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Mereka mengharap rahmat Allah dan takut dengan azab Allah. Jadi mereka menggabungkan antara berharap dan apa? Takut. Antara berharap dan takut. Inna adzaba rabbika kana mahdzura. Sungguhnya azab Rabbmu memang pantas untuk ditakuti. Contoh lagi, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menggabungkan antara khauf dan raja. Dalam ayat lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim." Sampaikanlah kepada hamba-hambaku wahai Muhammad, anni anal ghafurur rahim. Sungguhnya aku ini Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian wa anna adzabi huwal adzabul alim. Dan kabarkan juga kepada mereka bahwasanya azabku adalah azab yang pedih. Jadi Allah suruh mengabarkan kepada hamba-hambanya dua perkara. Pertama, anni anal ghafurur rahim, sungguhnya aku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, sehingga hamba-hambaku berharap kepadaku, berharap rahmatku, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi jangan lupa kabarkan juga kepada mereka wa anna adzabi huwal adzabul alim, bahwasanya azabku adalah azab yang pedih, agar mereka takut dengan azabku. Di sini Allah menyuruh Nabi mengajarkan kepada umatnya agar menggabungkan antara apa? Ar-raja dan apa? Khauf. Demikian juga Allah sebutkan sifat-sifat para anbiya. Setelah Allah sebutkan mereka, Allah mengatakan innahum kanu yusari'una fil khairat. Sungguhnya mereka itu para nabi, mereka bersegera dalam melakukan kebajikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Dan mereka itu berdoa kepada kami raghaban. Raghaban itu artinya berharap, wa rahaban artinya takut. Ya, artinya takut. Jadi di antara lain makna roja adalah raghab, ya, ar-raja atau ar-raghbah, raghbah, al-khauf, ya, ar-rahbah. Wa yad'unana raghaban wa rahaban. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka para nabi berdoa kepada kami raghaban wa rahaban. Ketika mereka berdoa, dikumpulkan dalam hati mereka dua, raghaban wa rahaban, itu berharap dan takut. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka takut kepada kami. Demikian juga Allah mengabarkan tentang dirinya dalam surat Ghafir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ghafiridz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit taul." Yang artinya Ghafiridz dzambi, dialah Allah yang mengampuni dosa-dosa, agar orang yang baca ayat ini berharap kepada Allah. Karena apa? Karena Allah Ghafiridz dzambi wa qabilit taubi, dan menerima taubat hamba-hambanya. Setelah itu kata Allah, syadidil iqab, adabnya sangat apa? Pedih. Sehingga hamba selalu di antara raghbah dan rahbah, antara khauf dan raja. Demikian juga Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 9, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdarul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Kata Allah, apakah mereka orang-orang musyrikin, para pendusta, sama dengan amman huwa qanitun ana al-lail, yang orang beribadah di malam hari, sajidan wa qa'iman, sujud dan berdiri salat malam. Bagaimana sifat orang tersebut yang sedang salat malam, beribadah kepada Allah? Yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Dia takut dengan akhirat dan dia berharap rahmat dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi menggabungkan antara khauf dan raja. Jadi dalilnya terlalu banyak yang menunjukkan bahwasanya seorang ketika beribadah menggabungkan antara al-khauf dan ar-raja. Bahkan dalam ayat yang berkaitan dengan masih ada raja di situ. Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya, man khasyiyar rahmana bil ghaibi wa jaa biqalbin munib, dalam surat Qaf. Kata Allah, man khasyiyar rahmana bil ghaib, barang siapa yang takut kepada Allah bil ghaib, tatkala dia bersendirian. Ini ayat tentang khauf. Man khasyiyar rahmana bil ghaib, barang siapa yang takut kepada Allah tatkala dia bersendirian. Namun meskipun demikian Allah mengatakan man khasyiyar rahman, barang siapa yang takut dengan Sang Maha Penyayang. Sehingga dalam ayat tersebut juga tergabung antara khauf dan apa? Raja. Barang siapa yang takut kepada Sang Maha Penyayang tatkala dia sedang bersendirian. Tetap saja seorang menggabungkan antara khauf dan ar-raja. Contoh juga Nabi Ibrahim alaihissalam.
tatkala Allah berbicara tentang bagaimana roja'nya yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Asy-Syu'ara, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, perkataan Ibrahim, "Alladzi khalaqani fahuwa yahdin." Dialah Allah yang menciptakan aku dan dia akan beri petunjuk kepadaku. Pede tentang harapan. Dia yang menciptakan aku, dia akan beri petunjuk kepadaku. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Dan dialah yang beri makan kepadaku dan beri minum kepadaku. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Bagaimana percayanya Nabi Ibrahim? Kalau saya sakit, dia yang akan menyembuhkan aku. Kemudian walladzi yumituni tsumma yuhyin. Dia akan matikan aku dan akan menghidupkan kembali aku. Kemudian kata beliau, ada khaufnya, walladzi at'amau ayyaghfira li khati'ati yaumiddin. Dia yang aku berharap agar aku diampuni pada hari kiamat. Harap diampuni, masih ada rasa takut dengan dosa-dosanya. Ya. Walladzi at'amau ayyaghfira li khati'ati yaumiddin. Dalam perkataan Nabi Ibrahim ini, walladzi at'amau ayyaghfira li khati'ati yaumiddin, yang Allah yang aku berharap dia mengampuni dosa-dosaku pada hari kiamat, menunjukkan terkumpul pada diri Ibrahim dua. Berharap diampuni dan takut dengan apa? Dosa-dosanya. Makanya di selanjutnya Nabi Ibrahim berkata, "Wala tukhzini yauma yub'atsun." Ya Allah, jangan kau hinakan aku tatkala hari mereka dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang datang bertemu dengan Allah ya dengan hati yang selamat atau bersih. Jadi Nabi Ibrahim yang disebut dengan Khalilur Rahman, orang yang sangat cinta kepada Allah, kekasih Allah dan Allah sangat cinta kepadanya, ternyata tetap menggabungkan antara khauf dan ar-raja. Ini sudah. Baik. Kapan kita lebih mendahulukan khauf dan kapan kita mendahulukan raja? Mana yang harus didahulukan? Al-khauf atau ar-raja? Mana yang harus lebih kuat? Ya. Manakah yang harus lebih kuat? Kuat. Khauf atau raja? Jawabannya tergantung kondisi. Kita dapati perkataan sebagian salaf mengatakan harus sama. Ada yang menyamakan seperti yang saya sampaikan dahulu, bahwasanya orang tatkala beribadah ibarat seperti burung. Al-mahabbah adalah kepala burung, sayap kanan dan kiri adalah khauf dan raja. Berarti harus seimbang. Di antara perkataan salaf ada yang mengatakan harus mendahulukan khauf. Khauf harus lebih kuat daripada raja. Di antara perkataan sebagian salaf mengatakan raja harus lebih kuat daripada khauf. Namun yang benar seperti dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, beliau mengatakan tergantung kondisi. Kalau dalam kondisi normal itu seorang biasa sehat, kemudian lalu rajin beribadah, maka dia roja sama dengan khauf. Seperti ayat-ayat yang tadi kita bacakan. Wajadunana raghaban wa rahaban, para anbiya ya. Yabtaguna alwasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Ayat-ayat tadi yang kita bacakan tentang khauf dan raja menunjukkan hukum asalnya seimbang. Raja sama dengan apa? Khauf. Tetapi dalam kondisi bermaksiat maka khauf lebih besar daripada apa? Raja. Takut lebih kuat dari berharap. Tujuannya apa? Tujuannya agar seorang tidak istirsal, terus-terusan melakukan maksiat. Dia takut. Jangan-jangan saya lagi maksiat, kemudian Allah akan mencabut nyawa saya. Dia sedang bermaksiat ini. Dalam kondisi apa? Sedang bermaksiat. Jangan-jangan saya bermaksiat lantas saya ditimpa dengan kesulitan. Jangan-jangan saya bermaksiat akhirnya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada saya Allah cabut. Ini semua harus dihadirkan dalam hatinya agar dia berhenti dari apa? Maksiat. Tetap ada pengharapan. Allah tetap sayang sama saya. Tetapi namanya yang sayang terkadang memberi hukuman, itu tidak? Bukankah orang tua kita sayang sama kita terkadang menghukum kita? Bukankah kita yang sayang sama anak terkadang kita hukumi anak kita? Jadi waktu sedang bermaksiat maka khauf harus lebih besar daripada raja. Dan tatkala sakit parah yang dikhawatirkan meninggal ya, maka roja lebih besar daripada khauf. Karena Nabi SAW bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna birrabb. Kata Nabi SAW, la yamutanna
ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi. Jangan sekali-sekali kalau seorang dari kalian meninggal kecuali dalam kondisi berbaik sangka kepada Allah. Nah, berbaik sangka kepada Allah maksudnya apa? Husnuzan. Kepada Allah maksudnya adalah roja, berharap. Adalah berharap. Baik. Kalau sudah, hapus. Baik. Kita bahas ya tentang penyakit yang pertama, yaitu al-amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 99, "Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun." Apakah mereka merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala? Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Sungguh tidaklah merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang rugi. Apa yang dimaksud dengan makar Allah? Makar Allah adalah al-iqa'u bil khasm min haitsu la yash'ur, min haitsu la yash'ur. Makar. Kalau bahasa kita ya makar, ya. Makar tahu kan? Sekarang lagi viral namanya makar. Ya. Makar itu membuat rencana memberikan keburukan kepada lawan dengan diam-diam tanpa dia sadari. Itu namanya apa? Makar, ya. Al-iqa' bil khasm min haitsu la yash'ur. Itu memberikan rencana menimpakan keburukan kepada lawan tanpa dia sadari. Dan Allah makar, hukum asal makar adalah buruk. Membuat rencana bagi orang itu buruk. Tetapi kalau makar tersebut ya dilakukan kepada musuh, kepada lawan yang buruk, maka dia terpuji. Jadi makar ada dua, ya. Makar ada dua, yaitu makar kepada orang yang tidak bersalah, maka ini apa? Buruk. Ini keburukan. Adapun makar yang baik adalah makar kepada pembuat makar, yaitu musuh-musuh Allah, para pelaku maksiat, membangkang, maka ini baik. Nah, Allah disifati makar dari sisi yang ini. Jadi Allah tidak disifati dengan makar secara mutlak, tapi makarnya Allah itu muqayyadah. Ini yang disebut dengan makar Allah Subhanahu wa taala. Makar kepada yang membuat makar. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa makaru wa makarullah. Wa makarallah wallahu khairul makirin. Yamkuruna yamkurullah wallahu khairul makirin. Ya, wa yamkuruna yamkurullah. Ya. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Wallahu khairul makirin. Dalam ayat yang lain, wa makaru makran wa makarna makran. Jadi Allah membalas orang yang berbuat makar. Mereka membuat makar, Allah juga buat makar, dan Allah sebaik-baik yang membuat makar. Wa makaru makran wa makarna makran. Mereka bikin makar, kami juga bikin makar, ya. Dan ayat-ayat seperti ini namanya sifat ala jihatil muqabalah, yaitu sifat yang asalnya buruk tapi kalau diberikan kepada yang buruk maka itu bagus, ya. Contoh, innahum yakiduna kaida. Mereka punya rencana buruk, wa akidu kaida. Aku juga punya rencana buruk sama mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengejek Allah, kata Allah, wallahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum. Allah yang mengejek mereka. Mereka mengejek Allah, Allah malah mengejek apa? Mereka. Jadi dibalas, ejekan dibalas dengan ejekan. Ya. Ejekan mereka buruk, tapi ejekan Allah mengejek mereka baik karena menunjukkan Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mampu, menunjukkan Allah memberi hukuman yang adil kepada orang yang berhak untuk mendapat apa? Hukuman. Ya. Fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum. Mereka mengejek Allah dan Allah pun mengejek mereka. Ini namanya sifat membalas, ya. Dan ini kita tetapkan kepada Allah, Allah memiliki sifat makar, tapi makar kepada orang yang berbuat apa? Makar. Paham? Jadi ini sifat terpuji, enggak ada masalah.
justru menunjukkan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa? Allah yang Maha Kuasa. Kemudian apa? Maha apa lagi? Adil. Maha adil. Karena Allah menimpakan hukuman kepada orang yang pas untuk diberi hukuman. Nah, ayat yang sedang kita bahas, afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Mereka adalah orang-orang pelaku maksiat. Dalam surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala berfirman dari ayat 97 sampai 99, kata Allah Subhanahu wa taala, afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk negeri tersebut yang bermaksiat, yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala merasa aman an ya'tiyahum ba'suna bayatan, akan datang siksaan kami kepada mereka di malam hari sedangkan mereka dalam kondisi apa? Tertidur. Mereka terlalu pede melakukan maksiat, tapi mereka tidak merasa akan disiksa oleh Allah, merasa aman. Ya. Kemudian awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna dhuhan wa hum yal'abun. Apakah penduduk negeri tersebut merasa aman akan datang kepada mereka siksaan kami di waktu pagi hari, duha, di waktu siang, sementara mereka sedang bermain-main. Afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Sungguh tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi, Jadi Allah berfirman tadi, wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yash'urun. Ini ayatnya. Wa hum la yash'urun. Wa hum la yash'urun. Itu mereka buat makar, kami juga buat makar, dan mereka tidak sadar. Mereka tidak sadari. Jadi itulah namanya makar, memberikan hukuman kepada orang yang berhak dihukum dengan cara yang tidak dia sadari. Itu namanya makar. Lagi sedang tidur, tahu-tahu disiksa oleh Allah, lagi sedang bermain-main, tahu-tahu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia terhina secara tidak dia sadari, maka Allah giring dia menuju hal-hal yang buruk. Contoh seperti orang di istidraj. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aita Allah yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa inna ma huwa istidraj." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika engkau melihat Allah memberikan kepada seorang hamba kenikmatan-kenikmatan yang dia sukai, yang dia inginkan, padahal dia sedang bermaksiat terus, ketahuilah itu adalah apa? Istidraj. Itulah makar. Contoh makar adalah apa? Istidraj. Pelan-pelan dia tidak sadari. Dia menyangka itu hal yang alami. Ternyata tidak, itu sedang Allah mengiring dia. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ini contoh makar. Kami akan menggiring dia, istidraj, perlahan-lahan menuju kehancuran, min haitsu la yash'urun, tanpa mereka tak sadari. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan menggiring dia kepada keburukan, menggiring mereka kepada keburukan tanpa mereka sadari. Contoh makar adalah istidraj. Dan ini adalah dosa besar, merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab orang merasa aman dari makar Allah karena berlebih-lebihan dalam roja, tidak ada sisi khauf, atau khaufnya kecil, rojanya terlalu besar, atau tidak ada khauf sama sekali. Tidak ada khauf sama sekali. Oleh karenanya roja yang syar'i, bukan roja palsu ya, roja syar'i, roja yang benar. Ya, roja itu apa sih? Roja itu mengharap apa? Mengharap rahmat Allah dan ampunannya. Roja itu diperoleh dari apa? Diperoleh dari husnuzan kepada Allah. Kepada Allah dan mengenali nama-nama Allah yang menunjukkan kasih sayangnya. Nah, roja yang benar syaratnya dua. Yang pertama adalah harus disertai khauf. Harus tetap ada. Kalau khauf enggak ada, rojanya hancur. Dia merasa aman. Maksiat cuek aja. Ya, harus sertai khauf. Yang kedua, harus sertai amal. Sertai amal. Harus sertai amal. Namanya roja sertai amal. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam di akhir surat Al-Kahfi,
Faman kana yarju, kata Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah, maka beramalah, harus beramal. Falyamal amalan apa? Shalihan. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Kata Allah, sungguhnya orang beriman berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Amal atau bukan? Beramal. Ulaika yarjuna rahmatallah. Itulah orang-orang yang berharap rahmat Allah. Seakan-akan Allah batasi rojak kepada mereka ini. Yaitu orang yang menggabungkan harapan dengan apa? Amal. Harus ada amal. Ini rojak yang benar. Adapun orang berharap tapi tidak beramal, itulah orang yang merasa aman dari makar Allah. Ya. Saya mau masuk surga, enggak usah beramal. Kenapa? Allah maha baik. Ya, maha baik, ente enggak pernah beramal. Itu namanya ente bahlul. Paham? Gimana ente berharap tapi tidak ada usaha? Maka rojak yang benar sertai khauf disertai juga dengan apa? Amal. Mereka itu bermaksiat, tapi mereka merasa aman. Rojaknya berlebihan, sedang bermaksiat, tidak beramal soleh, merasa aman, bakalan merasa ini yang salah seperti itu. Afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Apakah penduduk negeri tersebut merasa aman datang azab kami di waktu siang malam hari mereka sedang tidur? Apakah mereka merasa aman di malam hari, di siang hari mereka sedang bermain-main? Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Jadi inilah rojak yang benar harus demikian. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru. Ada Quran. Baik. Kita lanjutkan dosa berikutnya, kunut terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala, putus asa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun." Tidaklah merasa aman atau tidaklah putus asa rahmat Allah kecuali orang-orang tersesat. Ini adalah perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam. Perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau antum roja, apa yang antum rojakan? Apa yang antum harapkan dari Allah? Hah? Diampuni dosa-dosa. Apa lagi? Diterima amal soleh kan? Itulah yang kita hafalkan. Diterima amal soleh. Roja kita ya seputar ini. Ingin diampuni dosa-dosa. Kalau maksiat diampuni. Kalau beramal soleh diterima. Itulah roja kita. Makanya kalau roja ya harus beramal soleh. Adapun ayat berikutnya tentang al-qunut min rahmatillah. Putus asa dari rahmat Allah dan dosa yang lain. Karena khauf terlalu berlebihan. Sehingga rojaknya hilang sampai pada tingkatan putus asa. Ini adalah perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala Allah mengkisahkan dalam surat Al-Hijr, tatkala tamu-tamu Nabi Ibrahim datang dan mereka adalah jelmaan para malaikat. Sebutkan malaikat Jibril dan beberapa malaikat, mereka datang kepada Nabi Ibrahim. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memberi azab kepada kaum Nabi Lut, para pelaku homoseksual ya. Subhanallah, sekarang para pelaku homo semakin banyak ya. Saya tadi dari sebuah kota, ini Ustaz, sekarang udah sekian, ada 1000 lebih di sini orang homo. Bahkan mereka bikin arisan, Masya Allah. Ini ibu-ibu apa bapak-bapak? Jadi tambah banyak ya. Padahal itu adalah dosa besar. Ya, kita harus ingatkan bahwa ini bukan perkara biasa, ini penyakit dan ini menjijikkan dan ini adalah tidak normal ya. Sebagian orang berusaha menganggap ini perkara biasa. Sehingga udah dianggap biasa. Tatkala dianggap biasa akhirnya tersebar dengan mudah. Maka jangan pernah menganggap itu dosa biasa. Tatkala para malaikat datang ingin memberi hukuman kepada kaum Nabi Lut, maka mereka mampir ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ya kemudian menjamu mereka, menyangka mereka adalah manusia, dikasih makan ternyata mereka tidak makan. Akhirnya mereka beri kabar gembira kepada Nabi Ibrahim bahwasanya
Inna nubasyiruka bi ghulamin alim. Kami beri kabar gembira kepada engkau wahai Ibrahim bahwasanya engkau akan punya anak. Padahal Nabi Ibrahim sudah tua. Tatkala diberi kabar tersebut, Nabi Ibrahim berkata, qala abasyartumuni ala ammasani al-kibaru fabima tubasyirun. Apa kalian memberi kabar gembira kepadaku sementara aku sudah sangat tua? Dengan apa kalian beri kabar gembira? Malaikat tegur Nabi Ibrahim. Ya. Qalu basyarnaka bil haqq. Kami beri kabar gembira kepada engkau dengan sesuatu yang benar. Fala takum minal qanitin. Janganlah kau termasuk dari orang-orang yang putus asa wahai Ibrahim. Ditegur oleh malaikat. Nabi Ibrahim bantah lagi. Kata Nabi Ibrahim, qala wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhalun. Tidak ada yang putus asa rahmat Allah kecuali orang sesat. Nabi Ibrahim mengatakan, saya bukan termasuk yang putus asa rahmat Allah. Jadi Ibrahim waktu bertanya, abasyartumuni ala ammasani al-kibaru fabima tubasyirun. Kau beri kabar gembira kepadaku sementara aku sudah tua, bagaimana bisa punya anak? Itu bukan Nabi Ibrahim sedang putus asa rahmat Allah, tapi dia kaget saja. Dia kaget, saya sudah tua bisa punya anak. Ini kabar gembira luar biasa, apa benar? Bukan dia putus asa. Makanya waktu malaikat mengatakan, jangan kau putus asa, Nabi Ibrahim mengatakan, saya tidak putus asa. Yang putus asa dari rahmat Allah adalah orang-orang yang sesat. Orang sesat. Ya. Dosa kedua ya adalah al-qunut min rahmatillah atau al-ya'su, yaitu putus asa dari rahmat Allah. Tadi Nabi Ibrahim berkata, wa may yaqnatu min rahmati rabbi illa dhalun. Tidaklah orang putus asa dari rahmat Allah kecuali apa? Sesat. Ya, Nabi Yakub juga berkata, wala tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illal qaumul kafirun. Kata Nabi Yakub kepada saudara-saudaranya Yusuf alaihissalam, jangan kalian putus asa dari harapan kepada Allah, rahmat Allah. Sungguhnya tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang kafir. Maka disifati orang yang putus asa disifati dengan dua sifat. Yaitu apa? Sesat dan apa? Kafir. Kenapa dikatakan sesat? Kenapa dikatakan sesat? Karena orang yang putus asa ragu dengan kemampuan Allah. Dengan kudrah Allah. Seakan-akan tidak mungkin bisa. Ya, ini ragu dengan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, maka dia sesat. Yang kedua, dia merasa kalau dia tidak ragu, dia yakin Allah Maha Kuasa, tapi dia merasa bahwasanya rahmat Allah tidak akan mengenainya. Dia merasa rahmat Allah tidak mencakupnya. Dan ini adalah bentuk suudzon kepada Allah. Apa yang menghalangi Allah untuk tidak merahmatimu? Ya, makanya dikatakan dia sesat. Ya. Taib, kalau itu namanya al-khauf yang syar'i, harus tetap ada apa di situ? Roja. Harus ada apa? Roja. Kapan khauf tersebut hilang roja darinya, maka timbullah al-qunut. Putus asa dari rahmat Allah. Ini itu dosa besar. Makanya sampai Allah sifati dengan sesat, dan Allah sifati dengan apa? Kufur. Menunjukkan itu merupakan dosa besar. Taib. Kita lanjutkan. Foto aja. Keburu azan. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah SAW su'ila anil kabair. Dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah SAW ditanya tentang dosa-dosa besar. Faqala asyirku billah wal ya'su min rauhillah wal amnu min makrillah. Nabi SAW ditanya tentang dosa-dosa besar. Maka Nabi menjawab, dosa besar ada 3. Syirik kepada Allah, putus asa dari rahmat Allah, aman dari makar Allah, merasa aman. Ya, merasa aman dari makar Allah. Ini 3 dosa besar. Pertama syirik. Ini semua berkaitan dengan hati. Ya, dosa itu bukan cuma jawari, bukan cuma yang dilihat anggota badan. Tersembunyi dalam hati juga bisa jadi dosa. Bukankah suudzon, berburuk sangka, hasad, dengki, itu masalah hati. Di antara yang berkaitan dengan akidah, bersentuhan dengan akidah, syirik kepada Allah, putus asa dari rahmat Allah, merasa aman dari makar Allah. Ini dosa besar semuanya. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama tentang sahih atau tidaknya. Sebagian menganggap sahih, sebagian mengatakan dhaif, sebagian mengatakan fihi nadhar, seperti perkataan Ibnu Katsir,
sebenarnya mengatakan mauquf, perkataan Ibnu Abbas. Ya. Intinya kalau bukan hadis pun perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan ini perkataan yang benar bahwasanya, dan ini kebiasaan Syekh Muhammad Abdul Wahab, hadis ini yang bermasalah. Ya, ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan, ada yang mengatakan mauquf, perkataan Ibnu Abbas. Tetapi meskipun tidak ada hadis ini, sudah ditunjukkan oleh dalil-dalil bahwasanya ayat-ayat yang kita sebutkan tadi, orang yang merasa aman dari makar Allah, orang yang merugi. Paham? Berarti dosa besar. Orang yang merasa putus asa rahmat Allah, ila dhalun, berarti dosa besar. Dan karena ini hadisnya bermasalah, maka beliau bawakan setelah menyebutkan dalil yang pasti, yaitu dari ayat-ayat Al-Quran. Ini sekedar sebagai apa? Penguat. Mau sahih atau tidak atau dhaif, maknanya benar. Maknanya benar. Paham? Kenapa orang bisa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala? Orang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antaranya karena apa? Karena maksiat yang terlalu banyak. Terus menerus. Yang kedua karena suudzon pada Allah. Dia tidak mengenal Allah dengan baik, ya. Dia terlalu maksiat terus menerus, akhirnya setan datang. Ente sudahlah, percuma ente mau tobat enggak bisa lagi. Ya. Kata siapa? Iblis. Sudah ente temani saya saja di neraka, ya. Sisa hidupmu sudah nikmati aja, kau nikmati. Entar lagi mati sudah selesai. Kau minta maaf pun tidak percuma. Ya. Kenapa? Dia jahil, dia tidak ngerti. Sehingga akhirnya dia suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menimbulkan orang putus asa, ya. Putus asa kepada Allah. Dan putus asa bisa ada dua, ya. Putus asa ada dua, yaitu perkara akhirat, yaitu putus asa untuk diampuni. Pasti masuk surga, pasti masuk neraka. Perkara dunia. Sebabnya apa putus asa perkara dunia? Sebabnya mungkin dia sudah berusaha gagal, akhirnya putus asa. Tidak boleh seorang putus asa. Agar seorang tidak putus asa dengan perkara dunia, dia berusaha terus dan dia berdoa kepada Allah. Butuh untuk menghadapi putus asa masalah dunia cuma dua, yaitu dia banyak berdoa dan Allah suka dengan orang yang berdoa dengan ilhah, menangis. Yang kedua, dia yakin pilihan Allah lebih baik. Dan keyakinan ini, pilihan Allah lebih baik, ini tidak bisa muncul kecuali seseorang ikut prosedur. Maksudnya apa? Kalau dia ada masalah, dia istikharah, dia berdoa, kemudian dia berjalan, ternyata gagal, dia tahu itulah pilihan Allah buat apa? Dia, dan itu yang terbaik. Makanya kata orang, la nadamata mal istikharah. Tidak ada penyesalan kalau sudah apa? Istikharah. Dia sudah ikut prosedur. Kalau ternyata gagal, dia tahu bahwasanya itulah pilihan Allah yang terbaik. Dan seorang tidak boleh putus asa meskipun perkara dunia. Ya. Terutama berkaitan dengan dakwah. Seorang tidak boleh putus asa. Zaman sekarang, seorang mungkin lihat kondisi rusak. Dia mengatakan, wah gimana orang mau baik? Gimana kondisi ini mau baik? Rusak di mana-mana. Jangan pernah putus asa. Dulu kalau kita bicara dakwah sunnah pun dakwah tidak ada. Mana-mana orang diganggu. Ya. Ada orang yang tadinya hina-hina, akhirnya apa? Bercadar juga. Banyak Allah berdapat hidayah, banyak. Maka jangan pernah putus asa. Memang pelan-pelan sabar. Dalam dakwah itu butuh kesabaran. Jangan tergesa-gesa, jangan putus asa. Jangan, sudahlah, biar orang semua rusak, yang penting saya selamat. Jangan ente rusakkan orang. Ente berusaha selamat, orang juga ajak selamat. Maka masalah dakwah ini penting, jangan pernah putus asa dalam dakwah. Kita lihat alhamdulillah, kita husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita berusaha, ya. Apapun yang terjadi kita yakin itu yang terbaik yang Allah kehendaki. Wallahu ta'ala. Dalil yang terakhir yang dibawakan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, "Akbarul kaba'ir al-isyraku billah." Ini perkataan Ibnu Mas'ud. Sebesar-besar dosa adalah berbuat syirik kepada Allah. Wal amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah. Dia bermaksiat dan dia merasa nanti aja saya maksiat berulang-ulang enggak ada apa-apa. Ya. Tidak ada dampaknya sehingga timbul rasa aman. Terus dia melakukan maksiat tanpa berhenti.
Wal qunut min rahmatillah. Yang berikutnya merasa putus asa dari rahmat Allah, juga dosa besar. Yang berikutnya wal ya'su min rauhillah. Al ya'su putus asa dari rahmat Allah. Di sini Ibnu Mas'ud menyebutkan dua, al qunut dan al ya'su. Apa bedanya al qunut dan ya'su? Ada yang mengatakan al qunut dan ya'su sama saja, artinya putus asa. Ada yang mengatakan al qunut yaitu putus asa dari sesuatu yang diharapkan kok tidak kunjung-kunjung datang. Adapun al-ya'su putus asa dari sesuatu yang menimpa kok tidak kunjung-kunjung hilang. Artinya al-qunut berkaitan dengan sesuatu yang diharapkan kok tiba enggak datang. Al-ya'su berkaitan dengan sesuatu yang sedang menimpanya kok tidak hilang-hilang. Tapi sama maknanya sama-sama putus asa. Ada yang mengatakan al-qunut asyaddu minal ya's, yani syiddatul ya's. Kalau seorang sudah benar-benar ya'sunya, putus harapannya semakin parah, maka disebut dengan al-qunut. Ini beberapa pendapat di kalangan para ulama tentang al-qunut dan al-ya's. Intinya maknanya sama-sama putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan itu juga merupakan dosa besar. Oleh karenanya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang dalam kesehariannya, dalam ibadahnya selalu menggandengkan antara khauf dan ar-raja, ya, yaitu berharap dan takut sehingga dia bisa beribadah dengan benar, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang bertanya saya persilakan.